Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunasi Tanjung, NPM 18050040, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 7. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Investasi pada Instrumen Utang dan Ekuitas Entitas Lainnya. Saya sebagai moderator juga sebagai penyaji satu. Instrumen keuangan adalah setiap perjanjian yang menciptakan aset keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain. Penjualan barang oleh suatu entitas ke yang lain secara kredit akan menimbulkan aset keuangan untuk penjual atau piutang dan kewajiban keuangan untuk pembeli atau hutang dagang. Kas merupakan harta paling yang berguna sebagai media pertukaran atau jual beli. 2. Instrumen ekuitas dari entitas lain. 3. Hak kontraktual terbagi menjadi 2, yaitu A. Untuk menerima uang tunai atau aset keuangan lain dari entitas lain. B. Untuk menukar aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas atau kontrak yang akan diselesaikan dengan menggunakan instrumen. B. Klasifikasi instrumen keuangan utang atau entitas lain. Instrumen keuangan utang entitas lain dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berikut, yaitu 1. Aset keuangan. A. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimaksudkan untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Pada saat pengakuan awal telah diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, dalam melakukan penetapan ini akan menghasilkan informasi yang relevan karena melakukan selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan akan dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian yang dilaporkan. D. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. C. Pinjaman yang diberikan atau piutang. Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau dapat dipastikan yang tidak dikutip dalam pasar aktif atau paragraf. Kategori ini mencakup piutang dan pinjaman kepada entitas lain, tetapi tidak termasuk pinjaman dan piutang. C. Investasi pada instrumen ekuitas entitas lain. 1. Definisi instrumen ekuitas dan investasi pada instrumen ekuitas. Instrumen keuangan atau penyajian instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak realitas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya pada perseorangan terbatas. 2. Karakteristik saham. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persamaan terbatas saham memberikan hak pemiliknya untuk 1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. 2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. 3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang. Hak suara yang dimiliki oleh investor memungkinkan investor memengaruhi atau mengendalikan keputusan atau kebijakan pada perseorangan terbatas. 3. Pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan oleh investor umumnya dapat dibuktikan dengan satu atau lebih indikator berikut, yaitu 1. Keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris. 2. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. 3. Adanya transaksi material antara entitas dengan investasi. 4. Pertukaran personil manajer. 5. Penyediaan informasi teknis pokok. D. Metode, biaya, dan nilai wajar. 1. Pengakuan dan pengukuran.
Pada metode biaya investasi pada awalnya diakui sebesar halnya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi tetap diukur pada biaya perolehan. Contohnya metode biaya dan nilai wajar. Pada tanggal 10 Januari 2015, investor A memiliki investasi sebesar 20% atau saham beredar investasi dengan biaya perolehannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Sakina Hasibuan, NPM 1805006, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 7. Di sini saya akan melanjutkan isi makalah kami. Aset tetap cost akuisis. Aset tetap adalah aset terwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak digunakan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Untuk digunakan atau bukan barang dagang digunakan dalam operasi perusahaan yang utama atau bukan investasi jangka panjang, dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari siklus operasi perusahaan, bukan perlengkapan, memiliki nilai yang relatif tinggi dikarenakan memiliki nilai yang tinggi, penggunaannya yang relatif lama, dan menjadi alat utama perusahaan menghasilkan revenue. Maka investasi dalam aset tetap harus diperhitungkan dengan matang. Akuisis aktiva tetap. Akuisis aktiva tetap adalah pembelian aktiva tetap yang digunakan sebagai perusahaan terhadap perusahaan lain menjadi persetujuan pemegang saham target film atau perusahaan sasaran. Disposisi aktiva tetap. Disposisi aktiva tetap adalah penghentian aktiva tetap. Aktiva tetap dapat dihentikan kegunaannya melalui 1. Penjualan aktiva tetap, 2. Penukaran aktiva tetap, 3. Konveksi terpaksa atau dihentikan. Aktiva yang harus dibangun sendiri. Kadang perusahaan membangun aset mereka sendiri, tentukan biaya mesin tersebut dan aktiva tetap lainnya menjadi masalah. Perusahaan dapat menanggani pengeluaran tambahan dalam satu atau dua cara. 1. Menetapkan pengeluaran tambahan tidak tetap ke biaya konstruksi aset. 2. Menetapkan bagian dari semua pengeluaran tanpa proses konstruksi. 3. Perusahaan seharusnya menetapkan ke aset pro rata portion dari pengeluaran tambahan tetap untuk menentukan biaya. Aset tetap alokasi kos. Kos perolehan adalah harga yang dibayarkan untuk memperoleh hak melakukan penyediaan untuk mencari dan menemukan lokasi aktiva sumber daya alam atau memanfaatkan sumber daya alam yang sudah ada. Ada beberapa perlakuan terhadap kos perolehan aktiva sumber alam, yaitu 1. Pembebanan sebagai biaya periodik. 2. Dikalkulasikan sebagai bagian harga perolehan aktiva sumber alam. 3. Sebagai dibebankan sebagai harga perolehan dan sebagian dibebankan sebagai biaya periode. Kos eksplorasi adalah pengorbanan sumber ekonomis untuk mendapatkan dan mengelola aktiva sumber daya alam. Ada 2 pendekatan yang digunakan untuk memperoleh konsep eksplorasi, yaitu A. Pendekatan temuan, B. Pendekatan total cost. Pendekatan temuan. Berdasarkan pendekatan ini, hanya biaya-biaya eksplorasi yang langsung terjadi dapat menghabiskan aktiva sumber alam produktif yang diaplikasikan sebagai konsumtif sumber alam. Pendekatan ini didukung argumentasi usaha dan prestasi yang dihasilkan harus dapat ditemukan secara layak. Pendekatan total cost. Berdasarkan pendekatan ini, pusat cost adalah perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, semua pengorbanan sumber elektronik untuk menemukan aktiva sumber alam yang berhasil maupun yang tidak berhasil harus diaplikasikan sebagai kos perolehan aktiva sumber daya alam yang berhasil. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Metode pencatatan akuntansi atau investasi dalam saham terdiri dari metode biaya, metode nilai wajar, dan metode ekuitas. Metode biaya atau nilai wajar digunakan jika investasi tidak memiliki pengaruh terhadap investasi, sedangkan metode ekuitas digunakan jika investasi memiliki pengaruh signifikasi dan investasi. Pengaruh signifikasi umumnya diperoleh jika kepemilikan
investor atau saham investasi selama 20% sehingga 50% kecuali ada bukti sebagainya. B. Saran. Demikian makalah yang dapat kami sajikan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan selanjutnya. Semoga makalah ini dapat menambahkan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Cukup sekian paparan makalah kami, kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.